Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Azhara dari kelas SI1 dengan nomor NIM 121062004. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi ulangan akhir semester 1 pada mata kuliah Dasar-Dasar Filsafat. Saya adalah mahasiswa dari Fakultas Bahasa dan Seni, Prodi Sastra Indonesia. Nah, pada video kali ini, saya akan mengambil tema tentang salah paham tentang filsafat, pengertian objek filsafat, dan salah kaprah tentang ilmu logika. Filsafat merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum, dan sebagainya daripada segala yang ada dalam alam semesta ataupun mengetahui kebenaran dan arti adanya sesuatu. Ciri khas filsafat yaitu filsafat cenderung mempertanyakan apa saja secara kritis, sebagaimana dinyatakan di atas bahwa membahas masalah manusia, alam semesta, bahkan Tuhan. Filsafat memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda dengan ilmu-ilmu lain, kendati harus diakui bahwa filsafat adalah ibu dari segala pengetahuan. Maksudnya, semua ilmu yang berkembang sekarang ini tidak bisa melepaskan diri dari filsafat. Perbedaan dari segi objek, metode, dan teori tersebut sekaligus dapat dijadikan sebagai titik tolak untuk menentukan ciri filsafat. Yang pertama, filsafat bukan ilmu klinik, filsafat bukan pedoman hidup. Selanjutnya, filsafat bukan ajaran ateisme, yang berarti orang berkata jangan belajar filsafat karena filsafat menjauhkan kita dari Tuhan. Yang keempat, filsafat tidak memperumit masalah. Yang kelima, tanpa belajar filsafat, orang bisa hidup. Selanjutnya, tanpa belajar filsafat, orang dapat memperoleh makna. Yang terakhir, orang butuh makna, tapi tidak butuh filsafat. Jika seseorang membutuhkan makna, maka seseorang itu juga membutuhkan filsafat, karena filsafat adalah cara untuk memperoleh makna. Jika orang tidak butuh filsafat, orang tersebut tidak butuh makna. Orang membutuhkan makna agar hidupnya tentram. Orang yang tentram adalah orang yang penuh makna. Objek filsafat adalah hal-hal yang menjadi sumber pembicaraan dalam pokok soal filsafat. Dengan pengertian itu, objek filsafat adalah segala sesuatu. Jadi, filsafat sebetulnya adalah ilmu yang mempelajari makna dari segala sesuatu. Segala sesuatu itu dapat digambarkan dengan seluruh apa yang ada di sekitar manusia, dalam diri manusia, bahkan hal-hal yang berada jauh dalam kesadaran. Segala sesuatu itu pernah dirumuskan menjadi 3 gagasan, yakni 1. Jiwa atau anima, 2. Dunia atau mundum, 3. Tuhan atau Dei. Jiwa disebut dengan ide psikologis, dunia disebut dengan ide kosmologis, dan Tuhan disebut dengan ide teologis. Apabila digabungkan antara dunia dan Tuhan, hal itu menjadi subjek. Tetapi apabila dunia dipisahkan dari keduanya, hal itu disebut dengan hubungan kasual. Nah, apa sih logika itu? Logika adalah studi membahas tentang metode dan prinsip-prinsip untuk membedakan nalar yang baik atau benar dan buruk atau keliru. Definisi tersebut bukan berarti bahwa mahasiswa yang mempelajari logika pernah mengalami cacat logika, tetapi para mahasiswa bisa melakukan penalaran lebih baik dibandingkan mereka yang tidak pernah belajar logika. Tujuan logika adalah menemukan kriteria yang memungkinkan untuk mengetes argumentasi demi kebenaran.
Selanjutnya, saya akan membahas tentang 4 aspek salah kaprah tentang logika. Yang pertama, logika sering didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum pikiran. Definisi ini kurang akurat karena 2 hal. Yang pertama, logika bukanlah ilmu tentang hukum pikiran, karena psikologi juga menyelidiki tentang hukum-hukum pikiran. Kedua, jika pikiran mengacu pada proses yang terjadi dalam jiwa manusia, maka tidak semua pikiran menjadi objek ahli logika. Yang kedua, logika disebut sebagai ilmu penalaran. Nah, definisi ini masih baik, tetapi tidak tepat. Penalaran merupakan cara khusus dalam pemikiran yang mengedepankan asumsi yang dapat diterima. Akan tetapi, nalar ini masih menjadi bagian dari pemikiran dan bukan logika. Yang ketiga, logika disebut sebagai ilmu yang mendasarkan diri pada simbol-simbol. Nah, simbol-simbol memang digunakan dalam logika nih, tetapi tidak semuanya. Yang terakhir, logika sebagai simbol. Karena simbol merupakan bagian dari logika, praktis apa yang menjadi objek logika bukanlah simbol. Simbol bukannya tidak diperlukan, tetapi hanya berguna sebagai penyokong dari kontribusi yang sedang dibangun. Adapun ilmu yang sungguh-sungguh menyelidiki simbol bukanlah logika, tetapi ilmu bahasa atau linguistik dan ilmu matematika.